dihadirkan Tuhan di Indonesia, maka saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang saya lakukan bagi negara ini. Nah, itu yang benar ya, dalam hati kita. Jadi, jangan dilihat hanya perspektif ini hak saya atau apa. Lalu, ternyata tidak terpilih yang Bapak katakan. Betul. Bapak bilang itu suatu kemenangan. Iya, kita itu menjalankan apa yang menjadi suatu kebenaran yang kita yakini, itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, itu kita menang. Saya memilih misalnya dengan yang ini, ternyata dia bukan terpilih ya, bukan dia yang terpilih. Ya saya kan mempunyai kebebasan dalam Betul. arti memilih. Betul. Itu kan hak saya secara baik sosial maupun politik. Betul. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. 14 Februari kemarin kita memilih presiden, DPR, DPRD, dan juga DPD. Dan kita bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kita ingin membahas tentang presidenmu, presidenmu, presidenku, presidenku, apa begitu? Nah, ini kita ingin bahas bersama-sama dengan Pendeta Tommy Lengkong. Shalom Pak Tommy. Ya, shalom Pak Andi. Nah, kita sudah melewati pemilu kemarin, tapi ini masih ada pengelompokan ini. Ini curang, ini nggak etis. Ini yang terpilih ini presidennya bukan pilihan saya. Nah, ini cukup menarik ini Pak yang kita bahas dalam apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan nih menyikapi terjadinya pasca pemilu kemarin ini Pak. Apalagi quick count dikatakan itu nggak sah. Nah, yang kita tunggunya adalah clear count. Nah, ini memang jadi satu banyak timbul narasi-narasi yang pro dan kontra. Nah, apa yang harus kita sikapi dari hal ini Pak? Presidenmu, presidenmu, presidenku, presidenku, apa begitu? Ya, ini menarik ya. Kalau judulnya begini, bukan berarti bahwa kita akan membuat, maksudnya kayak pengelompokan, bukan Pak? Ya. Jadi kita cuma membuka supaya bagaimana kita melihat, lalu kita memberikan kita melihat dalam sudut pandang yang bagaimana, dan kemudian bagaimana kita bersikap kan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita mulai itu, ya tentunya ini kan kita sedang menunggu hasil real count. Karena kan kalau di dalam undang-undang, dan ini undang-undang pemilu, kan memang yang akan menjadi satu dasar tentang sah tidaknya hasil daripada pemilu ini kan di dalam real count ya. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi hari ini memang sedang berjalan. Tentu juga kita tidak akan mendahului. Hanya kita melihat dalam perspektif yang kita akan lihat jika sampai kepada sudah terjadi selesainya rekapitulasi, dan kemudian ada hasilnya. Dalam arti hasil yang secara ini bagaimana kita bersikap. Nah sekarang pertama cara melihat juga, sekarang ini kan kita harus lihat dalam dua sisi yang berbeda. Pertama real count. Real count yang kita lihat sekarang memang beberapa kali terjadi bahwa real count itu memang ada kesesuaiannya. Perbedaannya paling sedikit dengan quick count, itu ada kesesuaian dengan real count yang dalam beberapa kali pemilu begitu. Jadi kalau sekarang misalnya yang sudah jadi adalah pilihan yang paslon nomor 2, ini dia yang menjadi angka atau jumlah yang
boleh dikatakan lebih daripada yang lainnya. Bahkan persentasenya kalau dilihat terus bermain antara dari 56 sampai 58 dia punya persentase. Itu dari quick count. Ya kita melihat ini sekarang artinya kita melihat dulu ini hal yang menjadi satu masukan untuk kita tentang perjalanan pemilu ini dalam waktu yang singkat gitu, rekapitulasi dalam waktu singkat yang masih dilihat dalam real count. Nah, sekarang cara kita melihat dalam kaitannya dengan ini, kalau ada orang yang mulai berbicara banyak hal yang berkaitan dengan tentang hasil daripada pemilu, memang perlu dimengerti lah ya. Sebelum pemilu ada banyak hal-hal yang terjadi, banyak tanggapan-tanggapan, ada lalu lintas komunikasi yang kita lihat di media massa yang begitu luar biasa. Ini seharusnya kita mulai mempersiapkan diri gitu Pak, bahwa nanti kalau ini perjalanan selesai, artinya sampai kepada penetapan dari KPU, ya berarti itu kita menerima ini adalah pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan begitu, yang harus diterima juga sebagai bagian daripada perjalanan pemilu yang sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kembali kepada masalah tema ini, ada yang mengatakan karena dia memilih, ya misalnya memilih paslon yang satu, baru ada yang lain memilih paslon yang lain, baru mengatakan bahwa presidenku ya presidenku, presidenmu ya presidenmu. Menurut saya ini harusnya menjadi selesai pada saat sudah sah dari rekapitulasi daripada hasil pemilu. Itu sudah selesai. Makanya sekarang ini maksudnya mempersiapkan hati ya Pak ya, untuk menuju sana, karena dari real count itu kan suatu bayang-bayang menuju ke sana. Jadi kita melihatnya dari sisi itu Pak. Bayang-bayang itu sedang mengarah ke sana. Mungkin nanti ada perbedaannya, tetapi kita mesti melihat bahwa ini sedang menuju ke sana. Itu yang kita lihat. Ada berapa kelompok masyarakat, Pak, yang masih teringat, masih sangat kuat ini dipengaruhi oleh keputusan nomor 90, Pak, MK. Karena makanya mereka ada isu etik atau tidak etik. Dan ini terus disuarakan oleh banyak orang kelompok, Pak ya. Dan ini jadi mempengaruhi mereka dalam menyikapi kalau misalnya orang yang tidak dianggap tidak etik jadi pemenang. Dan ini kan jadi, wah ini kalau kayak gini, bagaimana orang nggak memperhatikan etika? Ya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana, Pak? Begini, memang itu bagian-bagian yang memang seharusnya ada suatu penyelesaian, Pak. Jadi ada sesuatu penyelesaian. Apakah bentuk kami, karena kita kan bukan ahli di dalam ketatanegaraan dan lain-lain, tapi kalau pemikiran kita itu perlu diselesaikan. Tetapi yang saya lihat, kalau sampai kepada akhir penghitungan itu sudah terjadi. Karena sebelum akhir penghitungan ini kan ada isu lagi yang lain. Ada penggelembungan suara, ada input kepada si rekap yang salah. Akhirnya ketua KPU minta maaf, bahkan mengatakan bahwa itu hanya alat. Tapi yang real itu nanti dalam rekapitulasi secara ini yang berjenjang dan seterusnya. Ini harus memang ada penjelasan dan ada yang diselesaikan gitu Pak. Nah hanya kalau kita mau tarik lagi ke belakang, kita akan sampai kepada suatu titik di mana kapan berakhir gitu Pak. Harusnya berakhir itu adalah sampai kepada rekap daripada KPU, karena itu kan yang diberikan oleh aturan di dalam negara kita bahwa itu adalah yang sah gitu Pak. Nah sekarang kita lihat dari sudut di mana
orang membicarakan ke belakang gitu, saya mengerti dan saya juga mungkin dari satu pihak ada pemikiran-pemikiran, ada pertanyaan-pertanyaan ke arah sana. Tetapi kalau sampai kepada sudah terjadi rekapitulasi dan itu disahkan dalam oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, ini adalah bagian daripada kita menerima bagaimana presiden yang terpilih itu adalah presiden bagi Indonesia, bagi negara ini. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi presiden Indonesia, presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita menyebut rakyat, berarti itu juga presidenku juga. Jadi bukan presiden yang dipilih ya, bukan yang memilihnya. Bukan. Jadi yang tidak memilih pun juga itu dia ada presidennya gitu ya. Iya, karena dia adalah rakyat Indonesia ya. Karena dia adalah rakyat Indonesia. Iya, dia rakyat Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, dan Indonesia adalah NKRI yang berdaulat. Pemerintahannya juga berdaulat. Maka namanya pemerintahan yang dipilih melalui prosedur demokrasi yang sampai kepada penetapan daripada KPU di dalam ini harus juga diterima sebagai suatu penetapan. Makanya itu adalah pengesahan tentang presiden dari Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Kalau saya adalah berwarga negara Indonesia, maka dia adalah juga presiden saya. Jadi saya mau coba ini kan dulu Pak, KPU ini adalah Komisi Pemilihan Umum ya, bukan singkatan yang lain ya, yang ada konotasi yang agak negatif. Jadi Komisi Pemilihan Umum. Betul. Dan hasil pemilu ini bukan hanya dari hasil akhir dari KPU, tapi ditetapkan juga diteguhkan lagi oleh mungkin ada calon-calon yang kandidat-kandidat ini yang nggak setuju, akhirnya diajukan ke MK, sehingga MK itu harus membuat sidang terhadap sidangi ini hasil pemilihan umum bagaimana nih, jujur adil apa tidak gitu kan. Sehingga itu jadi ketetapannya juga. Tapi bagaimanapun juga orang yang menerimanya, orang yang tidak memilihnya, ya dia tetap harus akui bahwa presiden yang terpilih adalah presidennya dia juga. Ya, jadi gini, makanya tadi saya katakan bahwa semua hal yang yang menjadi keberatan, menjadi masukan, menjadi apapun yang diberikan, ya Bapak bilang ada prosesnya bahwa penyelesaian sampai kepada Bawaslu, lalu bisa meningkat sampai kepada MK, itu tetap dijalankan Pak. Artinya silakan. Ya. Tetapi nanti di akhirnya, misalnya itu proses berjalan seluruhnya, lalu kemudian ada KPU yang menetapkan, yaitu harus dihargai bahwa itu berdasarkan undang-undang negara ini, itu harus kita terima. Maka itu yang mensahkan seorang yang menjadi presiden terpilih melalui KPU. Nah, sekarang kalau kita lihat sorotannya gini Pak, ini gimana ya kalau dilihat dari segi kacamata kita, orang-orang Kristen. Pertama yang saya mau katakan, kalau kita mau memperjuangkan, kita merasa ada ketidakadilannya kita, ada suatu kecurangan dan lain-lain, itu bersuara tetap, ya, bersuara tetap, ada kecurangan dan lain-lain. Nah, itu adalah masalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu boleh dalam negara demokrasi ini. Jadi itu silakan dijalankan oleh orang-orang untuk menyampaikan seperti suatu keberatan, seperti suatu masukan yang diberikan kepada misalnya KPU, seperti itu. Atau mereka juga mau lari sampai kepada Bawaslu, silakan. Atau nanti ada yang mungkin menggugat melalui MK. Termasuk juga kan ini yang calon-calon legislatif kah, calon DPD, itu juga bisa menurut saya untuk ini masalah membela suatu keadilan.
untuk dirinya. Nah, itu titik pertama. Tapi yang kedua, kalau saya melihat gini, dalam pandangan Kristen, terjadinya suatu pemerintahan itu bukan sekedar hanya karena hasil dari suatu pemilu. Ya. Karena kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama, dikatakan di sana dalam firman Tuhan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal Ya, dari Allah. saya bacakan, mungkin ini merupakan suatu paling tidak bisa kita pahami dalam atau kita sudah memahami ya. Saya mengutip itu dulu. Jadi saya tidak menghilangkan proses ya Pak ya. Ya. Tapi kalau sudah sampai dalam satu proses yang seperti tadi, di titik akhirnya terjadi suatu penetapan, itu gini. Dalam Roma pasal 13 saya baca ayat 1b-nya. Yang tidak Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Jadi kita melihat perjalanan pemilu ini bukan satu perjalanan yang biasa dalam kacamata Kristen. Artinya kita yang berperan. Tapi di sana juga ada Tuhan yang berperan. Nah sekarang tanya, kalau Tuhan berperan untuk memilih begitu ya, atau mengizinkan suatu terjadi penetapan gitu, apakah selalu itu menjadi suatu keinginan daripada orang? Enggak juga. Oke. Jadi begini, penetapan Tuhan mungkin bisa berbeda dari keinginan kita. Iya. Ya sama ketika kita berdoa, kadang ya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan kan. Nah seperti itu. Nah ini begitu. Jadi penetapan itu berbeda mungkin apa yang kita inginkan, tetapi itu Tuhan yang berjalan di sana. Jadi Tuhan bekerja di dalam proses pemilihan presiden dan pasangannya ya. Ya. Tetapi saya bukan berarti begini, menghilangkan suatu proses pemilu dan kemudian tidak terjadi manusia itu memilih, lalu kemudian ada kecurangan, manusia itu mengkoreksi, itu tetap berjalan. Tapi itu ada pemerintahan Allah di situ. Karena kan di dalam Roma pasal 8, ayat 28 kan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi itu adalah kontrol Allah yang membawa kita harus mengerti. Ini ada di sana gitu Tuhan kita. Tidak sembarang lah Tuhan, bukan tidak sembarang. Artinya Tuhan tidak membiarkan semua berjalan sendiri. Tanpa dikendalikan oleh Tuhan. Iya, tanpa dikendalikan oleh Tuhan. Tapi nanti ada hal lain yang saya mau jelaskan tentang legitimasi itu merupakan suatu kebaikan atau tidak. Ya, itu bukan bergantung kepada kita. Karena Tuhan Pak dalam rancangannya, itu rancangan yang sempurna. Betul. Nah, seperti itu Pak. Jadi kayak kenapa ada pemerintah-pemerintah yang otoriter. Ya, itu salah satu ya, Pak. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena ada sesuatu yang Tuhan ingin buat bagi umatnya, bagi manusianya yang ada di negara tersebut. Iya, betul. Karena ada hal-hal yang contoh dalam waktu pemerintahan Romawi dulu, orang-orang Kristen banyak ditindas, dianiaya, dibunuh tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab. Sebabnya karena imannya kepada Yesus. Itu dibunuh, mati syahid. Tapi akhirnya tetap Tuhan bekerja. Benar sekali Pak, itu benar sekali. Jadi itulah yang harus kita masuk di dalam pemikiran kita sebagai orang Kristen. Jadi nggak boleh pikir juga, wah ini paslon yang menang ini orang fasik. Cara fasik, nggak boleh berpikir gitu juga. Bisa terjadi bahwa yang istilah Bapak tadi ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena dia sudah punya rancangan yang kita tidak tahu Pak. Yang seperti Bapak sebutkan misalnya kejadian di awal-awal gereja, ya, lalu ada penindasan dan semuanya itu.
terjadi, apalagi juga berkaitan dengan orang Kristen kan, itu bukan berarti Tuhan lepas tangan di situ. Ya, Tuhan turut bekerja. Contoh saja lah Pak, mereka dikejar-kejar ya. Ini contoh saja, ya, bukan berarti kita membenarkan ini ya. ya, Mereka dikejar-kejar. Ternyata Tuhan punya maksud supaya mereka menyebar dan memberitakan Injil di tempat yang lain kan, seperti betul. begitu. Ya itu Pak. Jadi perspektifnya di situ cara kita memandang tentang bagaimana Tuhan bekerja. Siapapun yang memerintah, Tuhan tetap mengendalikan. Iya, Gitu ya. tidak ada pemerintahan di dalam dunia ini yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Makanya kita perlu mendoakan pemerintah. Ya, betul. Siapapun yang terpilih kita perlu doakan, tapi juga ada suara kenabian. Suara yang memang suara kebenaran yang memang harus disampaikan. Ya, Supaya pemerintah ini jangan membiarkan kefasikan itu ada di sekitarnya. ya, Karena kalau pemerintah itu membiarkan kefasikan, korupsi, makin merajalela, terus juga banyak ketidakadilan, sehingga banyak hal yang masyarakat itu, rakyat Indonesia tidak mengalami keadilan, ya itu kita perlu ada menyuarakan suara kenabian. ya. Itulah orang Kristen. Jadi kita lihat ya, ini contoh Pak ya, kalau kita lihat suatu gambaran dalam perjalanan bangsa Israel. Kalau kita bicara masanya Daniel, kan dia tidak tinggal di negara yang secara politik itu adalah dukungan dia secara politik, karena itu kan dari negara yang bukan mereka, kayak Babel atau Kasdim, yang memerintah di sana, dan mereka kan hidup dipimpin oleh raja yang sebenarnya tidak beriman ya. Ya. Tapi mereka ini bukan mempersoalkan Keabsahan. iya tentang pemerintah, karena mereka pertama tentu tidak mempunyai hak politik ya. Ya. Mereka tawanan seperti begitu. Tetapi mereka selalu menyuarakan seperti yang Bapak katakan, suara kebenaran dari Allah. Ya. Dan suara kebenaran dari Allah itu, untuk saya percaya sebagai orang Kristen, itu akan efektif. Nah, berarti orang Kristen yang betul-betul terpanggil dalam dunia politik, kalau misalnya berada dalam kekuasaan, lingkaran kekuasaan, jangan cari muka. Itulah ya. Jadi perspektif terhadap kegiatannya dalam dunia politik harus dilihat bahwa dia adalah menjalankan karena dia adalah dipanggil Tuhan untuk di situ. Ya. Kita tidak berbicara bahwa orang yang terpanggil itu hanya kayak untuk pendeta, untuk penginjil, untuk orang yang melayani. Tapi panggilan juga dalam seperti menjadi aktivis dalam politik, politikus ya, itu adalah panggilan Pak. Jadi dia harus menggumuli situ. Pertanggungjawaban yang pertama adalah kepada Tuhan. Itu berhubungan dengan hatinya. Hatinya dia dengan Tuhan. Kalau dia harus menjalankan hal-hal yang mungkin, tadi Bapak katakan bisa ada terjadi ini, dia menyuarakan apa yang Tuhan inginkan. Bukan ikut arus, bukan tenggelam di dalam hanya memikirkan bahwa itu secara politis ya, tapi dilihat dalam perspektif kerajaan Allah. Apa yang dia ingin lakukan itu selalu dalam kaitan dia adalah utusan Tuhan di sana. Utusan Tuhan untuk dia punya peranan dalam bangsa dan negara. Iya. Nah ini yang penting sih Pak, karena itu sebabnya siapapun yang jadi presiden, baik saat ini maupun yang akan datang, itu anak-anak Tuhan itu harus punya peranan penting. Jangan sekedar jangan sekedar ini kesempatan saya bisa memperkaya diri. Ya, ini pasti berbahaya kalau begitu. Iya, Ya, iya. Karena ini kan kalau dekat kekuasaan kan dekat dengan anggaran, Pak. iya betul. Dimanfaatkan anggaran itu Jadi sebanyak cuma supaya mendapatkan untuk kepentingannya Pak ya. kepentingannya. Nah, kalau kayak gitu, pasti Tuhan akan singkirkan
Ya, Jadi walaupun dia dibilang, oh saya anak Tuhan, tapi Tuhan bisa singkirkan. ya. Tapi Kalau kalau Tuhan tidak berkenan ya, kalau artinya Tuhan Tuhan tidak bilang berkenan, memang ya ada cara Tuhan lah ya. betul. Nah, tapi kalau kita belajar dari Daniel, dia bagaimana dari 4 kerajaan, dia tetap berada dalam lingkaran pertama, Iya, istana. karena dia selalu menempatkan kebenaran itu Di atas. menjadi panglimanya, menjadi apapun dalam kehidupannya. Ya, Dia boleh menentang bahkan kebijakan daripada penguasa pada waktu itu. Karena dia menentangnya, dia tahu itu adalah bertentangan dia dengan relasi dia dengan Tuhan. ya, Nah, itu adalah yang kita harus lihat. Perlu para nanti anggota DPR yang baru, DPRD, menteri. DPD. Ah, Kalau dia seorang Kristen, belajarlah seperti kehidupan Daniel. betul. Kehidupan Daniel. Sekali lagi, dia sebenarnya kalau kita bicara Daniel agak kurang cocok, Pak, karena dia tidak ada hak-hak politik. Ya, Tetapi dia punya kedudukan politis. punya hak konstitusi sebagai politisi. Ya, Ah, jadi dia punya wewenang politis. Ya. ya, Dia tidak tapi karena memang pemilihan raja atas dia. Dan kalau kita lihat pemilihan raja atas dia, itu karena dia menyuarakan kebenaran. dan akhirnya raja-raja itu mengakui Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Dan itu, Pak, kalau lihat dalam konteks pada waktu itu kemenangannya Babel atas negara-negara lain. Karena mereka menganggap dewa mereka lebih berkuasa dari dewa-dewa yang lain atau Allah-Allah yang lain. Itu konteks mereka. Betul. Karena mereka meyakini ini ceritanya terhadap bangsa Israel itu maaf dalam tanda petik, Allahnya orang Israel itu kalah dengan dewanya mereka. Ya, Sehingga akan memaksa terus begitu bagaimana terjadi penyembahan terhadap apa yang mereka lakukan dalam mereka mengadakan ritual, dalam mereka membuat suatu penyembahan, itu melibatkan seperti mereka, padahal mereka diketahui loh sebagai orang yang orang Israel, tapi kan dipaksakan untuk itu. Tapi kan mereka tidak begitu. Jadi ternyata ini membuktikan Tuhan yang mereka sembah itu lebih besar daripada Tuhan. Itu kan pengakuan dari raja-raja. Nah, kembali pada tadi Pak, soal pemilihan umum, hasil pemilihan umum. Saya melihat hal yang cukup menarik sih Pak. Karena semua rakyat Indonesia, sebagian besar itu memilih. Nah, ini bukan soal kalah atau menang yang dipilihnya. Jadi sekalipun dia mungkin pilih nomor 01 atau mungkin pilih 03, bukan berarti mereka kalah karena suaranya kalah dengan 02. Tapi paling tidak orang yang memilih itu menyuarakan suara hatinya. Memilih, dan itulah kemenangan. Kemenangannya dia untuk bisa memilih. Ya. Jadi jangan dalam perspektif kamu kalah, saya menang. Kamu menang, saya kalah. Siapapun yang memilih dan siapapun yang memilih dan siapapun yang dia pilih, itu yang memilih itu adalah menang. Karena dia berani menyuarakan suara hatinya dalam memilih. Ya. Jadi ini Pak, kita kalau saya melihat dalam segi kontestasi dalam penyelenggaraan pemilu itu menyangkut dengan apakah presiden, itu apakah untuk legislatif, untuk DPD, ini dilihat dalam segi bahwa mereka itu dipilih yang suara terbanyak, karena itu adalah demokrasi ya. Suara terbanyak itu akan menjadi keputusan terpilih. Itu kontestasi dari segi kita bernegara sebagai negara demokrasi. Tapi yang Bapak katakan, kalau saya memilih, itu adalah bagian pertanggungjawaban saya dalam hak politik saya, dalam hak sosial saya,
termasuk sebenarnya dalam hal saya bertanggung jawab kepada Tuhan bagi negara ini. Ya, betul. Jadi kenapa? Karena kalau kita berbicara dari segi hak politik, saya jalankan karena sesuai dengan apa yang berlaku, baik undang-undang dasar dan undang-undang di negara kita, saya mempunyai hak politik sebagai warga negara. Hak Itu memilih. saya jalankan ya, Ya. untuk memilih. Yang kedua, tentang sosial. Ya memang kalau sosial ini kan berlaku hukumnya keseluruhan masyarakat. Kita sudah menetapkan bahwa suara yang terbanyak itu lebih menjadi suatu keputusan, itu adalah keputusan yang mengatasi yang lebih rendah, maksudnya. Misalnya tadi persentase 50%, 60% dan seterusnya. Itu kan berarti secara sosial sebagian besar. Nah, saya yang namanya sebagian kecil itu harus menghargai yang sebagian besar. Ya. Itu sosialnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di hadapan Tuhan, saya kan warga negara kerajaan surga. Tapi kan saya juga warga negara Indonesia. Ya, ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita waktu melihat ditanya tentang pembayaran pajak gitu ya. Ini kepada siapa? Ini siapa? Ini gambarnya kaisar. Yesus itu memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaisar itu, berikanlah kepada dia. Ya, betul. Tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, berikanlah kepada Allah. Jadi saya menjalankan karena saya dihadirkan Tuhan di Indonesia, maka saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang saya lakukan bagi negara ini. Nah, itu yang benar ya, dalam hati kita. Jadi, jangan dilihat hanya perspektif ini hak saya atau apa. Lalu, ternyata tidak terpilih yang Bapak katakan. Betul. Bapak bilang itu suatu kemenangan. Iya, kita itu menjalankan apa yang menjadi suatu kebenaran yang kita yakini, itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, itu kita menang. Saya memilih misalnya dengan yang ini, ternyata dia bukan terpilih ya, bukan dia yang terpilih. Ya saya kan mempunyai kebebasan dalam Betul. arti memilih. Betul. Itu kan hak saya secara baik sosial maupun politik. Betul. Jadi saya sebenarnya sudah menjalankan apa kebebasan saya. Betul. Saya kan tidak dipaksa. Betul. Saya malah bisa secara bebas gitu loh menjalankan. Cuma sekali lagi kita kalau tarik tadi ke belakang, ya kehendak Tuhan lah dalam suatu proses. Ada Tuhan di sana. Ya kita harus terima juga gitu Pak. Nah, ada hal yang menarik ini Pak. Ada hal yang menarik ini dalam pembahasan yang berikutnya nih Pak. Itu soal tanpa disadari Indonesia ini mempunyai dalam tanda kutip Pak ya, kerajaan. Jadi tanpa disadari ya, kalau dulu bilangnya dinasti gitu lah Pak. Tapi kalau saya lihat itu ya ada semacam kerajaan, ada mental raja, ada mental yang rakyat gitu Pak. Jadi dalam pemilihan presiden ini pun juga ada kelompok-kelompok ini. Ini ada kerajaan ini ada kerajaan ini, dalam tanda kutip yang memilih ini, yang menetapkan ini. Dan ini yang membuat pada waktu tanggal 14 Februari itu sebagian rakyat menentang itu. Karena rakyat ini nggak suka orang yang terpilih itu tetap di bawah bayang-bayang satu orang. Ya. Yang terpilih nanti presiden itu harus bebas. Karena yang membayang-bayangi presiden yang terpilih adalah rakyat Indonesia, bukan seseorang. Nah ini cukup menarik Pak, karena dinasti atau kerajaan ini bagaimanapun juga masih tetap kuat di Indonesia ini, walaupun negara ini tetap dalam berbentuk Republik Indonesia. Nah ini kita harus kritisi dalam arti kata ya kita jangan ikutin sistem yang dibangun oleh
sekelompok orang ini ada sistem kerajaan atau dinasti-dinasti. Mungkin dia akan punya keturunan ini, keturunan si ini. Nah, itu seolah-olah itu udah jadi kayak darah biru. Padahal semuanya darah merah, Pak. Betul. Itu yang kita harus kritisi dalam perpolitikan di Indonesia ini. Ya. Karena hanya satu yang kita akui, itu kerajaan Allah. Allah yang memerintah. Tapi manusia-manusia ini hanya orang-orang biasa gitu sih. Ya. Pandangan saya begini, Pak. Kalau saya coba begini memahaminya. Yang pertama, dalam kita menjalankan sistem kenegaraan kita, yaitu yang berkaitan dengan demokrasi, kita sedang menjalankannya, Pak. Ya. Nah, sekarang semua orang itu mempunyai hak. Semua orang mempunyai hak dalam demokrasi. Apakah hak untuk dipilih, juga hak untuk memilih. Itu haknya bersama. Ya. Nah, sekarang, kalau kita lihat di dalam satu perjalanan sekarang, ini sebenarnya yang terjadi kalau disebut dengan politik dinasti, itu seperti penggambarannya seolah-olah dari yang berkuasa, turunkan untuk berkuasa berikutnya adalah dari keturunannya. Ya. Itu dinasti kan. Tetapi kalau kita lihat, apapun yang dia lakukan, itu harus dalam suatu proses demokrasi. Apapun yang dia lakukan. Nah, cuma belakangan ini, karena ada satu hal yang terjadi ya, yang misalnya tentang masalah usia dan semuanya, kemudian sampai kepada tempat di mana itu bisa mengubah undang-undang kita, ternyata itu kemudian dilihat dalam suatu proses, itu terjadi sesuatu yang berbeda ya. Artinya ada hal yang berbeda seperti itu, keputusannya akhirnya begitu. Nah, kalau saya lihat, ini terlepas daripada kasus yang sekarang. Siapapun yang mempunyai turunan, itu tidak bisa mengangkat sendiri, apakah anaknya atau keturunannya untuk naik ke tampuk pimpinan, tidak bisa. Tetap melewati suatu proses demokrasi. Hanya sekali lagi baru ada pernyataan-pernyataan tentang merusak demokrasi dan seterusnya. Ini kalau kita lihat memang inilah yang menjadi permasalahan kita bersama. Ini menjadi permasalahan kita bersama. Nah, tujuan saya begini. Sekarang kalau ini sudah terjadi ya, sampai kepada sekali lagi hasil nanti KPU keluarkan, dan itu prosesnya terjadi. Kan ini namanya negara demokrasi, tetap suara terbanyak itu suara yang terpilih. Saya bukan menganut paham Machiavelli, tujuan itu menghalalkan cara, bukan. Saya juga minta itu proses itu harus juga proses yang benar. Untuk sampai kepada suatu tujuan yang benar, prosesnya benar. Tapi sekali lagi kita sudah melewati proses demokrasi, Pak. Dan ini kalau bicara politik dinasti yang terjadi itu memang kalau dalam kacamata ini, perjalanan ini, itu memang menjadi satu catatan, Pak. Kita juga mengkritisi yang seperti itu. Hanya untuk saya, ini sudah berjalan, Pak, dia punya proses demokrasinya. Kan dia tidak diangkat gitu saja. Itu kan melewati pemilihan akhirnya. Dan ternyata dia dipilih. Iya. Ini berjalan, Pak, sudah berjalan. Jadi, saya bukan membenarkan bahwa ini benar gitu, enggak. Saya di depan sudah bilang, semua ini harus diselesaikan yang belum selesai itu. Itu harus diselesaikan. Ini apa ya? Cara yang terlihat akhirnya itu benar-benar ada melukai masyarakat yang melihat ini suatu keberpihakan yang tidak normal, Pak, yang tidak wajar. Iya. Dan itu memang menurut saya harus tetap menjadi satu isu yang harus bisa terselesaikan dalam bangsa dan negara ini. Itu yang saya harapkan. Tetapi ini kan proses
berjalan, Pak. Kan ada pemilihan yang kita Betul. lewati. Makanya yang kita dorong adalah siapapun yang nanti terpilih presidennya, memang waktu prosesnya itu ya banyak catatan lah yang diberikan oleh akademisi, oleh aktivis, oleh beberapa orang dari kelompok orang gitulah. Itu jadi catatan pemilihan umum 2024. Cuman kita ingin mengingatkan kembali falsafah Pancasila itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi tolak ukur kita dalam menilai siapapun yang mau memimpin nanti bangsa ini, Pak. Ya, jadi itu sudah menjadi kita punya dasar pemikiran, Pak. Negara kita adalah negara Pancasila. Ya. Kan negara Pancasila itu di dalamnya adalah keadilan sosial, Pak. Nafsila yang kelima kan. Mau tidak mau, aspek keadilan itu harus tetap menjadi urutan yang pertama, karena itu berdasarkan Pancasila. Jadi semua sila dalam Pancasila, 5 sila itu urutan pertama menurut saya, prioritas yang pertama. Semuanya begitu. Jadi penyelenggaraan pemerintahannya harus orang yang begitu ya. Nah sekarang kalau dibicarakan tentang ini prosesnya yang tidak begitu, ada catatan-catatan tadi, baru kemudian ternyata tetap terjadi suatu pemilihan. Saya begini Pak, saya melihat kembali kepada perspektif Alkitab. Yang saya lihat sekarang dari kitab Daniel, Pak. Jadi gini, kitab Daniel pasal 2 itu tergambar, ini saya ada buat catatannya, dari ayat 21 dan 22, itu dikatakan begini, Daniel pasal 2 ayat 21 dan 22. Ya. Dikatakan, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, dikatakan dia mengubah saat dan waktu. Ini tadi kita berbicara tentang siapapun terpilih, dia adalah presiden terpilih. Dan tidak ada yang namanya itu Presiden Republik Indonesia, bukan presiden saya, karena saya tidak memilih dia. Tidak ada. Nah sekarang dalam perjalanan waktu ya, ini kita ibaratkan lah, jangan bukan Indonesia ya. Mungkin kita ibaratkan seperti kejadian di Jerman gitu ya. Ada Hitler begitu. Ya. Ya kelihatannya dia mampu memerintah. Ya. Tapi Tuhan itu adalah istilah mengubah saat dan waktu. Itu adalah Tuhan yang berdaulat dalam perjalanan sejarah. Ya, betul. Dia mengubah saat dan waktu. Karena istilah waktu saat ini, itu bahasa Ibrani idan, itu sebenarnya artinya zaman, Pak. Ya. Lalu bicara tentang waktu itu era. Jadi Tuhan itu dalam zaman dan eranya, mungkin Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan bisa mengubah, Pak. Ya. Yang dari begitu menakutkan, Tuhan ubah. Ya, pengalaman bagaimana terpisahnya negara di Eropa itu, Jerman Timur, Jerman Utara, Jerman Barat. Itu kan terjadi juga ada Tuhan di situ. Iya. Jadi ada saat yang Tuhan atur di dalam perjalanan sejarah, Pak. Okay. Itu saya yakin. Yang kedua dikatakan dia memecat raja dan mengangkat raja. Ya. Nah ini kita kembali tadi yang bagian kita bicara dalam kitab Roma, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Artinya Tuhan itu lebih tahu dari kita, Pak. Oke. Tuhan itu yang seperti Bapak bilang tadi, kalau Tuhan tidak berkenan, ya kalau Tuhan mau cabut aja. Iya. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksudnya. Iya. Kalau itu maksudnya suatu keburukan ya Pak.
Betul. Kita tidak berharapkan ini bicara tentang keburukan. Ya. Jadi kita bicara ini bagus-bagus lah sekarang nih ya. Ini bagus. Ya saya bukan apa Pak, melihat semua paslon itu untuk saya bagus-bagus saja lah. Artinya tidak ya ada perbedaan bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau dibilang ya mereka bisa memimpin negara inilah kayak gitu. Nah, ini baik-baik saja Pak, gitu menurut saya. Walaupun nanti ada suatu proses yang bisa terjadi suatu perubahan bisa, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi di sini yang berhak dan berdaulat itu adalah Tuhan. Jadi harus ini diingat oleh penguasa-penguasa bahwa Tuhan itu tetap mengontrol Indonesia. Kalau dia berhak, ya. Kalau dia mau menetapkan, dia akan mengangkat. Tapi kalau dia tidak mau, siapapun yang sudah ditetapkan bisa juga dia akan tidak mengizinkan lagi berlanjut. Bisa, Pak. Nah, itu. Ini artinya harus diingat. Harus diingat. Ini yang tadi saya singgung itu soal falsafah Pancasila, Pak. Karena yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Betul. Jadi siapapun, baik dia presiden, yang pengambil keputusan dalam negara ini ataupun juga daerah, kalau dia nggak melihat ada Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan ini kan Tuhan untuk semua umat, Pak. Iya. Jadi bukan Tuhan untuk satu kelompok, betul, satu komunitas tertentu yang mayoritas. Itu sebabnya siapapun yang ngambil keputusan harus perhatikan Tuhan yang Maha Esa. Betul. Nah, itu yang penting sih Pak. Makanya kalau enggak, Tuhan bisa memecatnya juga. Iya. Dari presiden, dari gubernur, dari wali kota, dari ketua DPR, dari ketua apa lagi. Iya. Jadi ini peringatan dalam arti Pak gini. Kalau kita dipercaya, lakukanlah dan ingat. Itu adalah kepercayaan Tuhan, Pak. Ya. Itu adalah Tuhan mengizinkan kita ada di situ. Tapi juga kalau kita melawan sesuatu yang baik kesepakatan kita, ya, ini kan menjadi suatu apa istilahnya? Pancasila itu, NKRI itu Bhinneka Tunggal Ika, hanya slogan. Undang-undang itu konsensus kita, Pak. Iya. Konsensus dasar. Yang melawan itu melawan eksistensi daripada negara ini. Dan konsensus dasar kita yang disebut dengan Pancasila menempatkan itu Tuhan di sana. Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat sini, betul kata Bapak, ini kita bicara Tuhan bukan Tuhannya dari mana, Tuhannya siapa, bukan. Kita bicara Tuhan yang Maha Esa itu yang mempunyai kuasa dalam dunia ini. Dan dia paling berkuasa dalam dunia ini. Dia yang punya Esa. kuasa. Iya, betul. Dan itu sebabnya, makanya yang kedua, itu oleh pendiri negara ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Jadi ada keadilan, ada beradab, bukan biadab. Bukan karena dia minoritas ditindas, itu biadab. Iya. Tapi kan harus beradab, ada adab. Betul. Itu yang membuat kita menjadi kokoh untuk jadi persatuan Indonesia. Iya. Sila keempat, sila ketiga. Iya. Sila keempat baru itu menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya kebijakan, yang punya hikmat, itu yang bisa memimpin bangsa ini. Makanya kan dikatakan kepemimpinannya kerakyatan dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan. Ya. Jadi artinya orang-orang yang bermusyawarah ini adalah orang yang mempunyai hikmat. Tapi mulai dari yang pertama dulu, Pak. Iya, betul. Pertama, kedua, dan ketiga. Iya. Dan keputusannya yang keempat ini baru terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, ya, betul. Jadi 5 sila ini jadi patokan kita dalam menilai pemerintah kita, Pak. Ya. Dan itu yang saya rasa menjadi penting, ya, Pak. Iya. Untuk kita melihat sekarang situasi dalam masa ini. Dan kalau saya tadi membaca dari Daniel itu, istilah yang dikatakan
Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Mungkin banyak yang kita tidak tahu, Pak. Ya, Belum kita tahu. parcel besar. Ya, tetapi ada Tuhan Ya, yang dikatakan akan menyingkap hal yang tidak terduga dan tersembunyi. dan yang tersembunyi. Ya, Dia tahu apa yang dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi nggak ada, Pak, tidak transparan kepada Tuhan. ya, semua terang benar. Terang benderang. Makanya saya mempunyai keyakinan. Mata Tuhan tidak bukan tertutup, Pak, melihat kita. Ya, Jadi apapun dalam proses yang sekarang terjadi, boleh kita setuju dan tidak setuju ya, tentang hasilnya. Tapi kalau itu kita lihat dalam perspektif Tuhan, mungkin sekarang kita tersembunyi, Pak. ya, Saya bukan mau benar-benarkan juga misalnya nanti, yang terpilih ini ternyata gitu. Kita mungkin sekarang melihatnya dari sisi itu. Ternyata yang dipilih Tuhan ini, Tuhan sudah lihat di depan ini apa yang akan dihadapi Indonesia. nah itu dia Pak, itu dia. Karena dia tahu yang tidak terduga, yang Betul. tersembunyi. Atau juga dia bilang, ini kalau perlu ada peristiwa ini, ada jalan yang Tuhan buat yang berbeda. Bisa saja, Pak. Ya kalau kita lihat dari 2014 sampai 2024, siapa yang menyangka ada COVID, Pak? Ya, betul. Tapi waktu Jokowi memerintah, dia cukup adil, cukup bijaksana, sehingga bisa menolong rakyat Indonesia ini baik dari segi COVID maupun juga dari segi ekonomi, dari segi sosial juga. Ini memang tidak mudah. Siapapun pemerintahan yang banyak pemerintahan negara itu yang akhirnya jadi bangkrut. Betul. Tapi kita bersyukur ada Jokowi. Ya. Nanti kalaupun juga misalnya nih, karena kan ini masih terlalu cepat ya kalau kita bilang. Tapi kalau dari quick count, sepertinya Prabowo yang akan jadi presiden. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam pemerintahan Prabowo nanti. Ya, betul. Terjadi perubahan geopolitik dunia ini dan ini harus diantisipasi. Betul. Dan saya lihat, Pak, seperti kembali kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sebelumnya ya, Pak, yang Bapak katakan tentang contohnya kita melewati tantangan besar dunia ya, pandemi itu ya, itu memang tidak main-main. Dan saya juga mempunyai keyakinan pemimpin negara ini, Presiden Jokowi itu memang itu yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Kita bisa melewatinya sebagai negara yang sebenarnya bergantung untuk pengatasan COVID itu. Contoh, vaksin aja dari tempat yang lain. Iya. Lalu kemudian bisa menata bagaimana dalam masa itu ekonomi kita itu tetap dalam keadaan yang kita tidak bilang luar biasa ya, tetapi dia bisa membuat kita Indonesia berjalan sampai dengan sekarang ini, Pak. Ya memang 3 bulan pertama aja waktu COVID itu baru itu agak sedikit di bawah nol. Betul. Tapi setelah itu kan bangkit. Itu ya faktanya demikian. Faktanya, enggak, saya bukan apa-apa. Itulah kita lihat perspektifnya karena itu Tuhan tahu menempatkan siapa untuk Indonesia. Siapa yang terbaik untuk Indonesia. Dan Tuhan kita tidak tahu nanti apakah karena Prabowo jadi latar belakang militer, apakah ada sesuatu dalam hal militer, kita juga tidak tahu, Pak. Jadi kita terus terang melihatnya dalam perspektif bukan orangnya ya. Tapi masanya. Kita lihat masanya di mana Tuhan mengatur waktu dan Tuhanlah yang menetapkan. Itu saja, Pak. Siapapun yang kita pilih, kalau presiden yang terpilih yang menang, kita tetap harus dukung. Ya. Karena untuk kesatuan Indonesia ini. Ya, bukan hanya untuk kesatuan, Pak. Rencana Tuhan itu digenapi di dalam Indonesia. Betul, setuju, Pak. Ini sangat menarik. Jadi makanya, ya mungkin saat ini banyak yang berkata presidenku. Stop itu. Sekarang kita mau katakan
Presidenmu ada presidenku juga. Presidenku ada presidenmu juga. Karena kita- Presiden Republik Indonesia. Karena Presiden Republik Indonesia. Iya. Kita tetap menilai dan kritisi itu dalam falsafah Pancasila. Iya. Apakah itu mempraktikkan nggak sila-sila dalam Pancasila itu? Iya. Dan kita mengkritisi dengan terang firman Tuhan. Karena semua pemerintahan itu berada dalam kontrol Tuhan. Dan mari kita doakan siapapun nanti presidennya, wakil presidennya, Setelah menteri-menterinya. penetapan KPU itu tadi Pak ya. Ya, menteri-menterinya, anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD, semua, cuma nanti juga gubernur, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota. Nah itu semua kita harus punya peranan di situ. Dan mari kita tetap mendoakan bangsa ini. Karena Tuhan tetap sedang berperkara, sedang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, inilah pembahasan kita tentang kita harus mendukung presiden yang terpilih, siapapun nanti. Karena ini untuk kemajuan bangsa ini, tapi juga untuk rencana Tuhan digenapi melalui bangsa ini. Firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, terang bagi jalan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.